Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Fring saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Dewa emosi terkejut, Dewi kehidupan tanpa ragu menyatukan mereka dalam cahaya hijau dan terbang menuju sumber api. Kecepatannya luar biasa, bahkan dalam beberapa detik saja mereka sudah mendekati lokasi ledakan. Dari kejauhan, Dewa emosi melihat pertempuran besar sedang terjadi di atas hutan rawa. Di udara melayang beberapa dewa, dan salah satunya memancarkan cahaya merah menyala seperti matahari. Dewa itu terus-menerus melemparkan bola api raksasa ke bawah. Setiap hantaman menimbulkan ledakan dahsyat. Hutan rawa di bawahnya terbakar hebat. Area luas berubah menjadi lautan api. Bahkan rawa yang lembab kini terlihat seperti kolam magma. Bahkan terdengar jeritan makhluk-makhluk di dalamnya. Padahal di alam dewa, segala sesuatu yang menyerap energi langit dan bumi sangat sulit dihancurkan, terutama tempat sebesar hutan ini. Fakta bahwa sosok merah itu mampu menghancurkannya dengan mudah sudah menandakan betapa tirani dan mengerikannya kekuatannya. Tepat ketika Dewi Kehidupan berseru dan meminta sosok Dewa Merah yang diketahui bernama Vulkan berhenti, api yang menyelimuti sosok merah itu langsung mereda. Bola-bola api berhenti meluncur. Sosok-sosok di udara juga menjadi jelas. Bahkan Dewa emosi terkejut sekaligus gembira ketika melihat gurunya alias Rong Nianbing berada di antara mereka. Kemudian Yuho bergegas mendekatinya. Dewi Kupu-Kupu sendiri tetap tinggal di sisi Dewi Kehidupan. Dia sadar situasi sangat sensitif. Para dewa yang datang di bawah Rong Nianbing jelas ingin menyelamatkan ayahnya. Sedangkan Dewi Kehidupan adalah istri dewa penghancur. Dengan tetap berada di sisi Dewi Kehidupan, hal itu akan membuktikan kalau Dewi Kehidupan berada di pihak yang sama, serta menghindari kesalahpahaman. Di sekitar Rong Nianbing ada 7 dewa, masing-masing memancarkan aura kuat. Sosok berjubah merah menyala dengan rambut dan mata merah adalah Vulkan alias Dewa Api. 6 dewa lain berdiri di sekelilingnya. 2 wanita mengenakan rok panjang biru dan emas, serta 4 pria berjubah kuning, biru, hitam, dan perak. Mereka adalah 7 dewa elemen, sekaligus dewa tingkat pertama di alam dewa. Begitu melihat Dewi Kehidupan, ketujuh dewa segera memberi hormat. Mau bagaimanapun, Dewi Kehidupan adalah salah satu dari 5 dewa tertinggi, penguasa kehidupan dan penciptaan, sekaligus anggota Komite Alam Dewa. Dewi Kehidupan sendiri segera membalas dengan hormat, lalu memandang lautan api di bawahnya, kemudian bertanya, kenapa Vulkan menyerang tanah terlarang? Meski masih penuh dengan amarah, Vulkan tetap menjelaskan. Rong Nianbing memberikan informasi bahwa Dewa Laut dan istrinya dipenjara di tempat ini, sehingga mereka mencoba masuk, namun dihalangi oleh para binatang roh ilahi. Bahkan binatang-binatang tersebut telah dipengaruhi oleh niat pembunuh Dewa Penghancur. Jika tidak dihentikan, mereka akan berubah menjadi pasukan binatang ilahi. Nah ternyata, setelah mengetahui Dewa Laut dipenjara oleh Dewa Penghancur, Rong Nianbing segera mencari bantuan, menghubungi 7 dewa elemen yang selama ini bersikap netral, namun memiliki hubungan baik dengan Dewa Laut. Bahkan diketahui, Dewa Air dan Dewa Cahaya berteman dekat dengan Dewa Laut. Dewa Cahaya adalah istri Dewa Kegelapan, sedangkan Dewa Air adalah istri Dewa Api.
ikatan mereka membuat ketujuh dewa elemen bersatu. Selain itu juga, mereka memang tidak menyukai dewa dosa asal dan kekacauan yang dibawanya. Dengan bantuan Rong Nianbing sebagai penghubung, mereka sepakat datang menyelamatkan dewa laut. Namun begitu memasuki tanah terlarang, mereka langsung menghadapi perlawanan sengit. Jumlah dewa penjaga dan binatang roh ilahi di hutan rawa sangat banyak. Lebih buruknya lagi, makhluk-makhluk tersebut telah terpengaruh oleh niat kehancuran dewa penghancur, sehingga kekuatan tempur mereka meningkat drastis. Serangan demi serangan menghujani para penyelamat. Setelah beberapa kali disergap, Vulkan yang paling berapi-api akhirnya kehilangan kesabaran. Sebagai petarung terkuat di antara tujuh dewa elemen, dia melepaskan kekuatan ilahinya dan membombardir pinggiran hutan rawa, membakar banyak binatang buas menjadi abu. Setelah itu Dewa Emosi, Dewi Kupu-Kupu, dan Dewi Kehidupan tiba dan menyaksikan pemandangan mengerikan tersebut. Hutan berubah menjadi neraka magma dan ketegangan besar yang siap meledak antara para dewa. Dewi Kehidupan menghela nafas saat melihat kehancuran di tanah terlarang. Dengan suara lembut namun tegas dia mengatakan, tidak perlu membunuh. Binatang-binatang tersebut tidak bersalah. Mereka sudah lama menderita, serta membiarkan dirinya menanganinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Dewi Kehidupan berbalik dan terbang turun menuju hutan rawa yang telah berubah menjadi lautan magma. Di udara, Rong Nianbing mendekati Dai Yuhao dan menatapnya penuh tanda tanya. Dewa Emosi berbisik pelan, ayah mertuanya yang meminta mengundang Dewi Kehidupan. Dia pemimpin para dewa yang adil. Dia pasti akan membuat keputusan yang benar. Setelah menjelaskan, Dai Yuhao berbalik ke arah tujuh dewa elemen dan memberikan hormat dengan sopan. Meski sama-sama dewa tingkat pertama, ketujuh dewa elemen merupakan generasi lebih tua, bahkan lebih senior dari Rong Nianbing. Status mereka di alam dewa sangatlah tinggi. Sebenarnya dari segi kekuatan dan posisi, Dewa Emosi sedikit lebih tinggi. Namun karena dia baru saja mewarisi kedudukannya dan belum lama menjadi dewa, Yu Hao tetap menunjukkan rasa hormat. Sementara itu, cahaya hijau lembut perlahan menyebar dari tubuh Dewi Kehidupan. Lingkaran cahaya turun menyelimuti tanah yang hangus. Magma yang mendidih mulai mendingin. Warna merah menyala memudar, digantikan tanah yang kembali subur. Pohon-pohon besar tumbuh kembali dari dalam bumi. Daunnya hijau segar seolah tak pernah terbakar. Cahaya hijau terus meluas. Awalnya terdengar banyak raungan marah dari binatang buas ilahi. Namun di bawah pengaruh kekuatan kehidupan, suara-suara tersebut perlahan mereda. Permusuhan yang memenuhi tempat itu juga menghilang. Di saat Rong Nianbing merasa kagum, Dewa Air langsung mengangguk setuju, di mana Dewi Kehidupan adalah istri Dewa Penghancur, sehingga tidak ada yang lebih memahami niat penghancur daripada Dewi Kehidupan. Pada dasarnya, Dewa Air memiliki hubungan erat dengan Dewa Laut, saat Dewa Laut yang juga mewarisi posisi Dewa Asura menjadi dewa tertinggi generasi baru. Para dewa sistem air mendapatkan kehormatan besar. Dengan adanya alasan tersebut, ketika mendengar Dewa Laut disegel, Dewa Air adalah yang pertama merespon panggilan bantuan. Pada dasarnya, Rong Nianbing sendiri sangat dekat dengan ketujuh dewa elemen. Pada masa lalu, ketika dia masih menguasai tujuh emosi, dia menggunakan kekuatan tujuh elemen dan memiliki tujuh pedang dewa. Masing-masing mewakili satu atribut. Dia paling mahir dalam air dan api, sehingga sering menjadi penengah saat dewa air dan dewa api bertengkar. Selain itu juga, Rong Nianbing terkenal sebagai koki legendaris, dikenal sebagai koki ajaib es dan api di dunia manusia, bahkan melampaui dewa masakan. Ketujuh dewa elemen sering datang mencicipi masakannya, membuat hubungan mereka semakin akrab. Karena kedekatan dan kepercayaan inilah alasan utama kenapa Dewa Laut bersikeras agar Rong Nianbing tetap tinggal di alam dewa untuk membantunya menghadapi bencana besar yang kini tengah berlangsung. Pada saat ini, kekuatan yang berkumpul di pihak Dewi Kehidupan sangatlah besar. Dia memimpin Dewa Emosi, Rong Nianbing, serta tujuh dewa elemen.
Total ada 9 sosok dengan kekuatan setara dewa tingkat pertama. Jumlah seperti ini hampir menyamai setengah kekuatan inti alam dewa. Dengan komposisi seperti ini, mereka benar-benar memiliki daya untuk mengguncang kekuasaan dewa penghancur. Jika mereka berhasil menyelamatkan dewa laut, maka keseimbangan kekuatan akan berubah drastis. Dengan bergabungnya dewa laut, pihak mereka akan mampu menekan ambisi dewa penghancur yang ingin memperluas alam dewa secara paksa. Di dalam hati, dewa emosi mengagumi perencanaan ayah mertuanya. Semua langkah telah disiapkan dengan cermat, serta berharap rencana berjalan lancar. Dewa laut dan istrinya bisa diselamatkan, perluasan alam dewa dihentikan, dan dia sendiri dapat menemukan kembali orang tua serta dua leluhur yang masih belum jelas keberadaannya. Beberapa saat kemudian, Dewi Kehidupan kembali setelah menenangkan seluruh binatang buas di tanah terlarang. Dengan kekuatan penciptaannya, dia memadamkan pengaruh kehancuran. Kemampuannya memang menjadi penyeimbang alam bagi kekuatan destruktif dewa penghancur. Jika dewa emosi harus berjuang keras melawan energi kehancuran, maka bagi Dewi Kehidupan, hal itu jauh lebih mudah karena sifat kekuatan mereka saling berlawanan. Dipimpin oleh Dewi Kehidupan, rombongan dewa terbang cepat menuju inti tanah terlarang. Tanpa gangguan binatang ilahi, perjalanan berlangsung lancar, bahkan tidak membutuhkan waktu lama. Mereka melihat sebuah danau kecil tanpa dasar di kejauhan. Di atas danau itu berdiri sebuah kastil, tempat dewa laut dan istrinya dipenjara. Semua dewa elemen memusatkan perhatian pada Dewi Kehidupan. Walaupun dia adalah istri dewa penghancur, posisinya sebagai penegak hukum dan kepala para dewa membuat semua orang menunggu keputusannya. Namun alih-alih segera bergerak, Dewi Kehidupan justru berhenti dan menutup mata sejenak, seakan-akan merasakan sesuatu di udara. Ketika ketegangan mulai meningkat, Dewi Kehidupan membuka mata dan menoleh ke satu arah. Udara di sekeliling mulai berubah. Awan ungu gelap berkumpul dari segala penjuru, membuat langit menjadi suram, serta memperlihatkan dewa penghancur muncul dari kejauhan. Di belakang dewa penghancur berdiri 7 dewa dosa asal, serta sejumlah besar dewa tingkat kedua dan ketiga. Jumlah mereka mencapai ratusan, sehingga menandakan dewa penghancur telah lama bersiap menunggu momen seperti ini. Situasi langsung berubah tegang. Semua dewa di pihak dewa emosi memahami hal ini bukanlah kebetulan, melainkan jebakan. Jika Dewi Kehidupan berpihak pada suaminya saat ini, maka mereka akan berada dalam bahaya besar. Namun Dewi Kehidupan hanya menghela nafas pelan dan mengangkat tangannya. Kemudian cahaya hijau berbentuk daun raksasa muncul di bawah kaki kelompoknya, serta mengangkat mereka ke udara. Pada saat yang sama, nafas kehidupan yang kuat menyebar, membentuk perisai yang menahan tekanan kehancuran dari dewa penghancur. Secara jumlah, pasukan dewa penghancur memang lebih banyak. Namun jika dihitung berdasarkan dewa tingkat pertama, perbedaan tidak terlalu jauh. Di pihak dewa penghancur ada 8 dewa tingkat pertama termasuk dirinya. Sementara di pihak Dewi Kehidupan terdapat 9 sosok dengan kekuatan setara tingkat pertama. Tidak sampai di sini, kekuatan 7 dewa elemen juga seimbang dengan 7 dewa dosa asal. Adapun dewa tingkat kedua dan ketiga meski jumlahnya banyak, peran mereka dalam pertempuran antar dewa tingkat pertama relatif terbatas. Dengan demikian, keseimbangan kekuatan sebenarnya tidak sepihak. Bahkan pihak Dewi Kehidupan memiliki satu keunggulan kecil dalam jumlah dewa tingkat pertama. Selama Dewi Kehidupan tetap berdiri bersama mereka, harapan untuk melawan dewa penghancur masih terbuka lebar. Ketika berhadapan di langit, dewa penghancur terdiam cukup lama saat menatap Dewi Kehidupan. Kedua pihak melayang saling berseberangan dan suasana dipenuhi tekanan luar biasa. Pikiran kehancuran yang memancar dari tubuh dewa penghancur bergulung seperti badai, menghantam ke arah Dewi Kehidupan tanpa henti. Namun cahaya hijau zamrud yang menyelimuti Dewi Kehidupan tetap stabil. Lingkaran cahaya tidak membesar ataupun melemah, seolah-olah semua gelombang kehancuran hanya angin yang tak mampu menggoyahkannya. Dewa penghancur akhirnya menunjukkan emosinya.
Dia merasa dikhianati dan terluka karena Dewi Kehidupan memilih berdiri di hadapannya. Baginya, kehadiran Dewi Kehidupan di pihak lawan adalah pukulan yang lebih menyakitkan daripada ancaman kekuatan 9 dewa tingkat pertama. Sementara itu, Dewi Kehidupan memandangnya dengan tatapan sedih dan bingung. Dia tidak memahami kenapa dewa penghancur begitu keras kepala dan tidak mau menunggu. Menurutnya, Dewa Laut sebenarnya sudah bersedia mempertimbangkan rencana perluasan alam dewa, hanya saja tidak dengan cara tergesa-gesa. Namun bagi Dewa Penghancur, penantian bukanlah pilihan. Dia merasa selama Dewa Laut masih memegang kendali pusat alam dewa, dirinya tidak akan pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk memimpin. Selain itu juga, ambisi Dewa Penghancur begitu kuat. Dia ingin alam dewa berkembang pesat, mampu menampung lebih banyak dunia, dan menghadapi lebih banyak ujian di masa depan. Dalam pandangannya, para dewa yang terlalu berhati-hati harus disingkirkan demi kemajuan. Di tengah-tengah ketegangan ini, Dewi Kupu-Kupu tidak mampu menahan kesedihannya. Dia memikirkan kedua orang tuanya yang dipenjara. Bahkan kehadirannya membuat aura Dewa Penghancur sedikit melunak dan menegaskan. Meski tetap tegas pada tujuannya, Dewa Penghancur berjanji tidak berniat melukai keluarga Dewa Laut. Menurutnya, setelah perluasan alam dewa selesai dan segalanya stabil, Dewa Laut akan dibebaskan dan kehidupan mereka akan kembali normal. Ucapan barusan jelas menimbulkan ketidakpercayaan. Rong Nianbing melangkah maju dengan sikap dingin. Meskipun tidak lagi memegang jabatan dewa secara resmi, kekuatannya tetap setara dewa tingkat pertama. Cahaya warna-warni berkilau di sekeliling tubuhnya, tidak kalah menggetarkan dibandingkan tekanan Dewa Penghancur. Rong Nianbing menilai bahwa ambisi Dewa Penghancur telah berubah menjadi obsesi. Dia juga mengingatkan bahwa stabilitas yang dibangun Dewa Laut selama ribuan tahun telah menjaga kedamaian alam dewa. Perluasan memang mungkin dilakukan, tetapi tidak secara agresif. Jika dilakukan berlebihan, keseimbangan dasar alam dewa bisa terganggu. Dunia yang tadinya stabil dapat menjadi rapuh. Bila suatu bencana besar datang, alam dewa mungkin tidak lagi mampu menahannya. Tidak sampai di sini, Rong Nianbing juga menegaskan, jika sikap hati-hati Dewa Laut keliru, kerugian yang ditimbulkan tidak akan besar. Sebaliknya, jika ambisi Dewa Penghancur salah arah, dampaknya bisa menghancurkan seluruh tatanan alam dewa dan menjadikannya pendosa besar dalam sejarah alam dewa, bahkan melebihi kerusakan yang pernah ditimbulkan oleh Dewa Naga di masa lalu. Ucapan barusan langsung memicu kemarahan Dewa Penghancur. Awan ungu gelap di langit bergolak hebat. Dalam sekejap mata, petir ungu kehitaman menyambar turun, membawa kekuatan kehancuran yang luar biasa, dan langsung mengarah ke Rong Nianbing. Serangan itu begitu cepat hingga hampir tak terhindarkan. Namun pada saat kritis, Dewi Kehidupan akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangan dan melepaskan sehelai daun hijau yang terlihat rapuh. Namun secara mengejutkan, energi kehancuran yang dahsyat itu langsung lenyap begitu bersentuhan dengan kekuatan kehidupan murni tersebut. Tindakan Dewi Kehidupan barusan langsung mengubah suasana. Mata merah Dewa Penghancur menyipit, menyadari bahwa istrinya benar-benar memilih berdiri di seberangnya. Di sisi lain, para dewa yang mendukung Dewa Emosi merasa lebih tenang. Selama Dewi Kehidupan tetap bersama mereka, pertempuran yang tak terelakkan tidak berarti kekalahan. Harapan untuk menahan ambisi kehancuran masih ada. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian 15 besok ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita spoiler di bagian kali ini, di mana bentrokan antara Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan akan segera dimulai guys ya. Waduh, pertempuran di dunia manusia aja udah edun ya guys ya. Gimana pertempuran di alam dewa? Pasti lebih epic ya guys kan? Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong